Pengurus Kakin Pulau Mangga yang saya hormati, rohaniwan yang hadir, ada Jausen Ingge, ada Jausen Eko, ada calon Jausen Poni, dan mungkin rohaniwan lain yang belum saya sebut, mohon maaf. Terutama umat Bapak dan Ibu para Taujin yang hadir pada malam hari ini. Terimalah salam peneguh iman Wei De Tong Tien. Santai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Hoang Tien Sangti, Tuhan yang maha meliputi, Tuhan yang maha mengatur segala kehidupan, Tuhan yang sudah memberikan rahmat karunia perlindungan, sehingga pada malam hari ini sekalipun cuaca kurang mendukung, hujan seharian, tapi saya melihat semangat dari para Taujin untuk datang berkebaktian tidak surut dan tidak pudar. Saya pernah mengisi di sini beberapa waktu yang lalu, dan saya pernah menyampaikan juga bahwa sungai itu tidak perlu dalam, yang penting ada naganya. Gunung tidak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Lidang tidak perlu mewah, yang penting ada persatuan dari umat serta pengurus yang ada di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para Taujin yang saya kasihi, saya ingin bertanya kepada para Taujin sekalian, apakah para Taujin sering bersembahyang? Rutinkah para Taujin bersembahyang? Karena seringkali kita melihat umat itu kalau sembahyang itu kalau hanya ada masalah. Ya. Apalagi kalau rumah ibadahnya ini bentuknya kelenteng, di situ kan ada piokong yang jaga. Kelenteng itu kan bukannya dari pagi sampai malam. Terus kalau saya datang gitu terus piokongnya langsung curcol. Itu si apa pasti lagi ada masalah. Kok kamu tahu? Biasanya nggak pernah sembahyang, sekarang setiap hari datang sembahyang. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan manusia, seringkali kita itu lupa untuk bersembahyang. Tema kebaktian Ciang Tau kita pada hari ini adalah tentang doa, dosa, dan kebajikan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan sebelumnya, tapi saya akan memberikan versi yang sedikit lebih bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena tadi saya melihat ada papan tulis, maka saya minta papan tulis supaya saya bisa menggambar dengan lebih jelas mengenai apa yang ingin saya sampaikan. Ini apa Bapak Ibu? Bapak kok tahu ini yin yang? Bapak tahu ini yin yang? Ini sangat terkenal Bapak Ibu. Setiap saya tanya kepada orang sekalipun dia bukan umat Konghucu, ketika saya tanya ini apakah, mereka jawabnya yin yang. Karena ini memang sangat terkenal. Jangan ngomong yin yang apa Konghucu, minta ampun dah. Yin yang, belajar yin yang itu 5 menit selesai. Belajar yin yang 5 menit selesai. Tetapi untuk memahami arti yin yang seumur hidup kita, kita harus terus belajar untuk memahami. Yin yang itu adalah merupakan jalan suci Tuhan, tercatat di dalam kitab I Ching. Jadi jalan suci Tuhan itu adalah yin yang. Artinya apa? Semua yang diciptakan oleh hukum suci Tuhan selalu berpasang-pasangan. Berpasang-pasang seperti misalkan kalau siang kita mengalami terang. Kalau malam kita mengalami gelap. Tuhan menciptakan ada sosok seorang perempuan, Tuhan juga menciptakan sosok seorang yang berwujud laki-laki. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang yang benar, ada orang yang jahat. Dan semua itu selalu berpasang-pasangan, tidak bisa dipisahkan. Ingat Bapak Ibu, yin yang tidak bisa dipisahkan. Karena yin yang itu adalah merupakan satu kesatuan.
Dalam pemahaman ini, mungkinkah ada satu tempat laki-laki semua tidak ada perempuannya? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena selalu berpasang-pasangan. Mungkinkah kalau ini putih dikatakan ini adalah yang? Kalau ini disebut dengan yin, kalau ini baik, maka ini jahat. Mungkinkah dunia ini tidak ada kejahatan? Mungkin nggak? Kenapa tidak mungkin? Karena yin yang selalu berpasang-pasangan. Jadi sekalipun ada Avenger yang melindungi bumi dari kejahatan, kejahatan tidak akan pernah bisa hilang di dalam kehidupan kita. Yang namanya orang jahat itu selalu ada. Walaupun polisi menangkap orang jahat, setiap orang jahat ditangkap. Tetapi berdasarkan pemahaman ini, dunia tidak mungkin tidak ada orang jahat. Dan tidak mungkin semua orang itu baik. Tidak mungkin juga semua orang itu jahat. Ada yang jahat, ada yang baik. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Nah, kemudian Tuhan itu karena berpasang-pasangan, maka Tuhan punya dua produk. Produk yang baik ini kita sebut dengan rahmat. Nah, rahmat yang baik. Tapi Tuhan punya produk yang jelek. Apakah produk Tuhan yang jelek? Tuhan punya produk yang kedua disebut dengan naas. Ya. Rahmat dan naas. Rahmat ini yang baik-baik. Naas ini produk Tuhan yang jelek. Kok Tuhan jahat sih? Bukan jahat. Tuhan itu jalan sucinya yin yang. Kemudian turun ke bumi. Rahmat itu berwujud menjadi berkah. Naas turun ke bumi menjadi musibah. Tuhan punya dua produk. Produk Tuhan yang baik namanya rahmat. Produk Tuhan yang jelek namanya naas. Kemudian turun ke bumi menjadi berkah. Naas itu berwujud sebuah musibah. Dari pemahaman ini Bapak dan Ibu, mungkinkah hidup seseorang itu tidak pernah mengalami musibah? Mungkin nggak? Mungkin nggak orang hidupnya itu justru penuh dengan musibah? Tidak pernah. Hidup manusia itu selalu mendapatkan berkah dan juga bersiap untuk menerima musibah. Itulah kenapa di dalam doa kita dikatakan, jauhkanlah hati dari keluh gerutu. Supaya apa? Karena kita tahu hidup kita itu tidak selamanya baik-baik saja. Dagang, nggak untung terus. Kalau lagi untung berarti mendapat hujan sepi. Dagangannya nggak laris, harus bayar karyawan, harus bayar iuran. Maka menerima rugi, menerima musibah. Badan kita sehat, tapi tidak selamanya badan kita sehat. Suatu saat kita juga harus bersiap ketika kita menerima musibah dalam bentuk sakit. Kita tidak boleh lupa bahwa manusia itu harus bersiap untuk musibah. Kalau berkah, nggak usah cerita. Karena biasanya orang dapat berkah itu nggak cerita. Tapi kalau orang kena musibah teriaknya kemana-mana. Ya, coba kalau orang dagang, untungnya banyak, diem dia. Kalau rugi, wah, seluruh pasar semuanya dengar. Kalau untung mah diem-diem baik. Ya. Tapi begitu rugi, seluruh pasar semuanya mendengar. Bagaimana ketika kita mendapatkan berkah, kita harus bersyukur. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Syukurin. Kalau kita mendapat berkah, kita harus bersyukur. Kalau musibah, apa yang kita lakukan?
Berlapang hati menerima bahwa ini memang sudah menjadi jalan ninjaku. Bahwa saya pasti hidup itu tidak selalu bicara tentang jalan yang lurus, tapi ada jalan yang berkelok-kelok dan terjal. Hidup itu bukan hanya sekedar jalan yang datar, tapi suatu saat kita harus bangkit untuk menanjak, dan itu membutuhkan effort yang luar biasa. Kita tidak selalu berada di tempat yang enak. Suatu saat kita akan menemukan suatu tempat yang tidak enak, dan itu harus kita terima di dalam kelurusan iman. Kalau di sini kita bersyukur, kalau di sini jangan mengeluh gerutu, apalagi sesal penyalahan. Ini doa kita. Semoga jauhlah hati dari sesal penyalahan, keluh gerutu kepada Tuhan. Kalau kita menemukan musibah, jangan menyalahkan sesama. Kalau kita menemukan musibah, yang paling dekat biasanya yang kita omelin siapa? Adalah pasangan dan anak-anak kita. Ngomel. Paling gampang. Orang lain diomelin, bales. Tapi kalau pasangan dia diem. Tersiksa batinnya. Nah, apa yang kita lakukan ketika orang mengalami musibah selain berlapang hati? Memang benar, ini adalah merupakan jalan yang harus aku jalani. Selain itu kita juga harus berdoa. Berdoa ya. Nah, berdoa. Lidang ini menjadi saksi bahwa pernah dikabulkan doa seorang ibu bagi anaknya. Lidang ini nih. Jadi jangan main-main sama lidang ini. Siapa yang punya kesulitan, berdoalah. Karena lidang ini pernah menjadi saksi doa seorang ibu bagi anaknya dan berhasil. Padahal ketika saya dihubungi, saya sudah pesimis. Saya bilang, aduh mohon maaf, kalau yang satu ini saya angkat tangan. Saya tidak bisa membantu. Tapi saya terus memberikan semangat. Coba berdoalah. Berdoalah setiap pagi di lidang ini. Persembahkan minyak untuk senteng yang dinyalakan setiap hari. Selama berhari-hari. Maka suatu saat doa itu didengarkan dan dikabulkan, maka kemudian permasalahan yang sedang dihadapi, musibah yang sedang dihadapi, bisa dihadapi, bisa diselesaikan, dan kita semua mengucap puji syukur sedensaan. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang doanya dikabulkan. Toko sepi doanya sudah bakar hiyo berkilo-kilo, ya, sampai akhirnya sembahyang di atas gunung, bakar menyan, sembelih kambing, tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa ada orang yang doanya dikabulkan? Kenapa ada orang yang doanya tidak dikabulkan? Kemudian apa gunanya rohaniwan? Kenapa umat kok banyak? Wense minta tolong doakan. Kan pertanyaannya, lo kan bisa doa sendiri. Apa gunanya rohaniwan? Kenapa rohaniwan itu seringkali dimintai sarana untuk berdoa? Dan ketika doa itu dikabulkan, sebetulnya karena pandainya rohaniwan berdoa atau karena permohonan dari orang yang kena musibah ini yang memang dikabulkan. Mari kita lihat satu persatu para tojin. Tadi sudah dibacakan oleh petugas. Di situ dituliskan begini. Ong Sunke bertanya, apakah maksud peribahasa daripada bermuka-muka kepada malaikat O atau malaikat ruang barat daya rumah? Nah, ini ada rohaniwan yang tanya ke saya, Wense, malaikat O, malaikat ruang barat daya rumah itu siapa sebenarnya? Saya terus terang pada waktu bertanya itu saya belum tahu, Bapak dan Ibu. Tapi entah bagaimana saya langsung menjawab sebentar. Kemudian saya membuka Sien Dien Patwa.
Shenden Patwa kita kan ada dua. Haudien Patwa, Shenden Patwa dengan Haudien Patwa. Nah, saya buka yang Haudien Patwa. Ketika saya membuka Haudien Patwa, ternyata benar. Di sebelah barat daya dari peta Haudien Patwa itu, di barat daya itu adalah letak posisi bumi. Jadi yang disebut dengan malaikat O, malaikat ruang barat daya rumah itu adalah malaikat bumi. Malaikat bumi kita kenal dengan sebutan Hotek Ching Sin, Fute Censen. Itu adanya di ruang barat daya. Ya, jadi kalau rohaniwan yang lain, kalau ada yang tanya nih, malaikat O itu apa? Itu adalah Hotek Ching Sin. Kenapa disebut dengan malaikat ruang barat daya? Karena posisinya dia di dalam Haudien Patwa itu ada di barat daya. Kalau tidak percaya, silahkan buka Haudien Patwa di Google. Nanti lihat, hitung barat daya itu adalah posisinya bumi. Lebih baik bermuka-muka kepada malaikat Cho atau malaikat dapur itu. Bapak Ibu kenal malaikat dapur enggak? Malaikat dapur namanya Chao Kun Kong. Ya, umat Konghucu memang belum tentu semuanya kenal. Tapi kalau kita di kelenteng, kita tahu bahwa ada malaikat dapur itu namanya Chao Kun Kong. Belum kenalan ya? Padahal setiap hari ada di dapur ya. Nah, Nabi bersabda, itu tidak benar. Maksudnya di atas itu kan ngomong, daripada kamu sembahyang kepada malaikat Hotek Ching Sin, kamu lebih baik berdoa saja kepada malaikat dapur. Nabi ngomong itu tidak benar. Karena siapa berbuat dosa kepada Tuhan, tiada tempat bagi ia untuk meminta doa. Nah, ini garis bawahnya. Siapa yang berbuat dosa, maka kalau orang berbuat dosa, maka tidak ada tempat bagi dia untuk meminta doa. Kenapa orang berdoa sudah bakar hiyo, sudah kasih sesaji, sudah kasih macam-macam, berdoanya kusuk setiap hari, tetapi doanya tidak dikabulkan? Mari kita melihat apakah orang tersebut, apakah kita berdosa sehingga doa kita tidak didengarkan. Karena Nabi sudah mengatakan, siapa berbuat dosa, tidak ada tempat dia untuk meminta doa. Maka jawabannya ketika kenapa orang itu kok berdoanya setiap hari, masalahnya tidak selesai-selesai, karena ternyata mungkin dia melakukan sebuah dosa. Dosa. Konghucu dosanya apa? Hah? Dosa di dalam Konghucu jadi apa nih? Apa yang disebut dosa di dalam agama Konghucu? Kalau di tetangga sebelah jelas, membunuh berdosa. Membunuh berdosa, berbohong berdosa. Di agama sebelah, diajarkan bahwa membunuh berdosa. Berbohong berdosa. Apakah kita juga membunuh berdosa? Apakah kita berbohong berdosa? Belum tentu. Bohong. Dikatakan bohong berdosa. Kalau dikatakan bohong berdosa, yang paling berdosa itu adalah para mamah-mamah ini. Para mamah ini berdosa. Karena apa? Ketika makanannya tinggal sedikit, anaknya tanya, "Mah, mamah masih mau nggak?" Jawabannya, "Oh enggak. Mamah sudah kenyang." Ya kan? Bohong nggak? Bohong. Supaya apa? Supaya anaknya bisa makan. Kalau yang namanya berbohong itu berdosa, laki-laki para bapak-bapak ini juga berdosa ini. Capek nggak, Pi? Enggak. Papi mah sehat. Kerja seharian lu, Pi? Enggak. Sehat. Padahal fitness. Badannya fit tapi hatinya ngenes. Tapi berdosakah ketika seorang laki-laki berbohong? Berdosa enggak? Jadi berbohong di dalam agama Konghucu belum tentu berdosa. Tapi kalau saya titip duit 200 terus ngomong enggak titip, dosa enggak? Itu bohong, itu dosa. Lah bohong yang itu dengan bohongnya mama, dengan bohongnya seorang laki-laki itu apa bedanya?
Apa bedanya? Saya titipnya 100, ngomongnya 50. Saya titipnya 50. Loh, saya titip 100, enggak. Saya berani sumpah di depan altar Nabi. Ingat, orang kalau sudah kepepet, sumpah pun dilakukan. Ya. Jawabannya benar. Kalau kita lihat tulisan Mandarin, saya nggak pinter Mandarin, tapi kalau tulisan ini saya hafal. Mungkin tulisannya nggak bener lah, tapi ya kira-kira begini. Ini atasnya 4, huruf 4. Se, bawahnya V. Kita kalau berdoa tangannya gimana? Kalau berdoa tangannya gimana? Menyatu kan? Menyatu ya. Pau daikik patik begini kan? Semuanya kan memegang kan? Ini memegang, mendekap. Ini mendekap, memegang. Tapi kalau ini, bawahnya, gambarnya tangannya itu melepas. Seperti lepas tangan. Tangannya kayak dilepas gini nih. Jadi, yang namanya dosa di dalam agama Konghucu itu namanya cuy. Itu adalah ketika seseorang melepaskan yang 4. 4 ini apa? Watak sejati manusia. Cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Jadi kalau berbohong, dasarnya adalah karena cinta kasih, maka dia tidak masuk dalam kategori berdosa. Kalau membunuh, berdosa enggak? Iya, saya akan ngajar setahun sekali di Akmil. Saya tanya sama tentara yang kebanyakan bukan Konghucu. Saya jelaskan, dia akan tanya, Pak, dosa di dalam agama Konghucu seperti apa? Saya tanya, membunuh berdosa enggak? Semua bilang berdosa. Kalau gitu ngapain kalian jadi tentara? Tentara ketika berperang hanya ada satu, dibunuh atau membunuh. Jadi ngapain kalian jadi tentara? Emang boleh kalian jadi tentara terus ke depan, saya nggak mau bunuh saya nggak mau bunuh Orang perang loh. Musuh sudah di depan mata, gue nggak bunuh dosa. Nggak boleh. Ketika di dalam medan pertempuran hanya ada pilihan kamu membunuh atau kamu dibunuh. Maka ketika kamu membunuh, apakah kamu berdosa? Mereka menjawab, iya Pak, berarti tidak berdosa. Karena landasannya apa? Kebenaran. Kita sedang membela negara kita karena negara kita sedang diserang. Tapi kalau kita membunuh hanya karena saya bilang 100.000, ngomong 50.000 terus dibunuh, itu namanya berdosa. Dosa apa yang paling besar di dalam agama Konghucu? Nih, anak-anak. Nih, yang masih muda-muda nih. Enggak, Cim sudah bukan muda lagi, nggak usah angkat tangan. Apa dosa yang paling besar di dalam agama Konghucu? Nah, tidak berbakti kepada orang tua. Di kitab tidak ada. Tapi saya berani mengatakan demikian karena dituliskan mengabdi kepada siapakah yang paling besar? Mengabdi kepada orang tua. Jadi kalau yang besar itu tidak dilakukan, berarti itu kesalahan paling besar, berarti itu dosa paling besar. Ingat anak-anak, kalau kamu durhaka, tidak pernah ada cerita orang durhaka sukses. Adanya orang durhaka itu dikutuk jadi batu. Maling kundang, sukses dia. Tapi ketika pulang, dia tidak lagi mengakui ibunya yang miskin, maka ibunya sangat marah, dikutuk, dia kemudian menjadi batu. Jadi besok kalau kamu jadi batu, berarti kamu dikutuk oleh... Nah, nih berdosa. Jadi, kalau orang berdosa, mau berdoa dimanapun percuma. Jangan ngomong begini, Pulau Mangga percuma, lidangnya percuma. Saya doa di situ nggak dikabulkan. Pindah ke Depok. Percuma, nggak akan dikabulkan. Pindah ke Cimanggis, percuma, nggak akan dikabulkan. Kenapa? Karena kamu itu mungkin melakukan sebuah dosa yang membuat doamu itu ditutup pintunya. Apa hubungannya rohaniwan dengan doa ini nih? Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu. Ketika orang sudah berdosa, apakah Tuhan begitu jahat? Kok Tuhan jahat banget sih? Kenapa saya tidak boleh berdoa? Itu ayatnya jelas. Nabi bersabda, siapa berbuat dosa tidak ada tempat bagi dia untuk meminta doa. Jelas.
Tapi apakah Tuhan begitu kejam? Apakah ketika saya berdosa, saya sudah salah? Iya benar, saya ngakulah 100.000 nih, gua balikin. Apakah dosa saya diampuni? Bagaimana dosa-dosa saya ini bisa dilebur, sehingga saya bisa kembali berdoa? Bagaimana supaya saya ini bisa kembali melakukan doa-doa, supaya doa saya itu dikabulkan? Apakah Tuhan begitu kejam? Jawabannya tidak. Kalau pintu doa ditutup, ada satu pintu yang tidak pernah ditutup. Adalah pintu yang namanya pintu kebajikan. Pintu kebajikan itu tidak pernah ditutup. Makanya ini menjadi salam kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Bukan hanya doa Tuhan berkenan, tetapi hanya kebajikan Tuhan berkenan. Ketika pintu doa sudah ditutup, ada satu pintu yang tidak pernah ditutup, adalah pintu kebajikan. Jadi kita sudah menemukan doa, dosa, dan kebajikan. Ini hubungannya bagaimana? Kalau tadi sudah jelas, dosa itu menutup pintu doa, dan kebajikan inilah yang akan kembali membuka pintu doa kita. Kemudian tadi pertanyaannya, ketika para umat minta tolong rohaniwannya, tolong didoakan. Apa tidak bisa doa sendiri? Kenapa minta doa seorang rohaniwan? Saya akan berikan penjelasan yang gampang Bapak Ibu. Bapak dan Ibu kalau punya tabungan di bank. Bapak dan Ibu punya tabungan di bank. Tapi Bapak dan Ibu tidak tahu caranya untuk masuk ke bank. Karena petugas itu datang ke rumah. Petugas BCA tuh. Datang ke rumah, bikin tabungannya ibu-ibu. Ya, nabung, titip duit. Masuk di bank. Suatu saat Bapak dan Ibu tidak tahu caranya gimana sih saya mau ngambil duit. Saya butuh duit loh. Maka dia minta tolong kepada rohaniwan. Terjemahannya gini. Ketika orang terkena musibah, dia tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Pikirannya buntu. Seperti halnya tadi, saya mau ambil uang di bank, tapi saya tidak ngerti caranya bagaimana. Maka dia minta tolong kepada rohaniwan Konghucu, Wense, Jaoseng, Siese, tolong saya didoakan. Itu seperti halnya ketika seorang mau ke bank, terus dia tanya, saya mau ambil uang di bank, tapi saya nggak tahu caranya. Gimana caranya? Ayo, kita datengin banknya. Berarti rohaniwan itu akan mengajak umatnya datang ke lidang. Ini loh caranya, ambilkan slip. Sama halnya dengan kita, ini loh dupanya. Kemudian kamu mintanya apa? Saya mau ambil uang 500.000. Ini loh ditulis 500.000 di slip. Itu sama halnya dengan apa permohonannya. Tolong doakan supaya saya segera keluar dari masalah saya. Maka si nasabah tadi, dia akan tanda tanganin slip. Ini adalah tugas rohaniwan. Mengantarkan umatnya untuk sesuatu yang dia belum paham. Atau mengantarkan sesuatu yang dia merasa saya kurang begitu yakin. Itu banknya ada di sana. Aduh, kalau saya ke sana sendiri saya takut. Masuknya gimana, buka pintu aja bingung, pintunya nutup terus. Padahal kalau kita datang pintunya buka sendiri, ya kan? Tapi karena takut, nah maka diantarkan oleh seorang rohaniwan. Apakah kemudian doanya akan dikabulkan tergantung kepada yang bawa orang itu tadi atau tergantung kepada nasabahnya? Nah kemudian dia minta uang 500 sampai yang tanda tangan siapa? Dia. Yang boleh maju ke teller siapa? Dia. Setelah itu teller akan melihat, kamu minta apa? Minta uang 500.000. Maka dia akan melihat saldonya cukup tidak. Kalau saldonya cukup, nggak usah berantem, uang 500.000 langsung dikasih. Ya. Kalau Bapak dan Ibu berdoa, meminta, maka alam semesta akan menghitung saldo kebajikanmu berapa. Nabungnya cuma 300.000, mintanya 10 juta. Mau berantem sama tellernya juga nggak akan dikasih. Mau dibawa sama Bapak Bupati,
Mau di bapak-bapak wali kota, bahkan sampai pejabat negara turun nganterin kamu ke bank untuk ngambil uang 10 juta, padahal tabunganmu cuma 300 ribu, nggak bakal dikasih. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ketika orang berdoa, maka pertanyaannya adalah, Bapak dan Ibu punya tabungan kebajikan atau tidak? Lawang tidak punya kok minta, uang dari mana? Mau berantem sama bank juga ayo. Mau dianterin saya ketemu Joseng, ayo Joseng, kita sama-sama rohaniwan loh. Umat kita ini mau butuh duit, kenapa dikasih? Loh wong nabungnya cuma 300, mintanya 10 juta kok. Nggak bisa tolong Joseng? Ya nggak bisa. Tidak ada tolong menolong dalam hal ini. Semua bergantung kepada nasabah itu. Berapa nabungnya? Kalau nabungnya 10 juta, mintanya 500 ribu, nggak pakai berantem, langsung dikasih. Nggak usah banyak berantem, langsung dikasih. Karena apa? Doa itu akan berbalik dengan seberapa banyak kebajikan yang sudah kita lakukan. Kalau kita selalu berbuat kebajikan, kemudian kita suatu saat ada masalah, maka doa kita itu akan langsung dikabulkan. Kenapa? Tabungannya banyak. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini Bapak dan Ibu harus perhatikan tabungan Bapak dan Ibu. Bukan tabungan di bank BCA, bukan. Tapi tabungan kebajikan Bapak dan Ibu. Kebajikan itu apa sih? Nggak usah susah-susah Bapak dan Ibu. Nggak usah susah-susah. Yang kasih persembahan hari ini siapa? Ada jeruk, ada pisang. Ada apel, ada anggur, ada buah naga. Siapa yang kasih di depan sana? Itu adalah kebajikan. Jeruk itu sekilo, berapa? 20 ribu. Bukan masalah uang 20 ribunya Bapak dan Ibu, tetapi ketulusan Bapak dan Ibu untuk mengucapkan syukur. Toh nanti habis itu juga Bapak Ibu makan lagi kok. Lilin 2 itu nyala. Itu lilin besar saya yakin hari ini dimatikan, besok dinyalain lagi. Benar? Nggak mungkin ngomong gapak sampai habis, bohong. Nggak boleh bohong, dosa. Ntar doanya, pintunya ditutup. Saya yakin lilin itu pasti dimatikan, dinyalain lagi, dimatikan, dinyalain lagi. Nggak bisakah umat datang, Pak Eko, Joseng Inggi, saya hari ini mau memberikan lilin. Walaupun nggak besar, tapi saya tolong dipasang di situ. Ungkapan syukur saya, ini udah menjadi sebuah kebajikan. Lilin sepasang harganya berapa? Bukan masalah uang Bapak dan Ibu. Tetapi adalah ketulusan Bapak dan Ibu untuk melakukan sebuah kebaikan tanpa pamrih. Bapak dan Ibu sudah menabung. Bapak dan Ibu sudah menabung kebajikan. Nah, kembali kepada yin yang ya. Kalau yin yang itu ada baik, ada buruk, kemudian naas menjadi musibah. Kembali kepada yin yang berarti ada musibah besar. Satunya adalah musibah kecil. Karena yin yang kan. Nah, mau besar, mau kecil, Tuhan punya kuasa. Musibah ini tidak bisa kita hindari loh. Tidak bisa dihindarkan. Karena memang ini hukum suci Tuhan. Melekat satu kesatuan. Tidak bisa dihindarkan. Suatu saat kita akan sakit, tidak selamanya kita sehat. Suatu saat kita akan rugi, tidak selamanya untung. Suatu saat mungkin kita akan terlibat di dalam sebuah pertikaian, tidak selalu harmonis. Itu kita harus paham. Misalkan sekarang dalam garisnya, dalam firman-Nya, seseorang itu akan mengalami luka berdarah. Luka berdarah. Dia tidak pernah melakukan kebajikan. Dia jarang berdoa. Dia naik motor, berangkat kerja, di tengah jalan ditabrak, jeder, kaki patah, tangan patah, luka berdarah-darah, masuk rumah sakit 3 bulan gak sembuh-sembuh. Itu naas besar. Itu naas yang besar. Bisakah naas itu dirubah menjadi kecil? Bisa. Bisa. Caranya bagaimana? Lagi-lagi kebajikannya bagaimana?
Kebajikan ini yang melindungi kita ketika naas besar itu harus terjadi, ketika seseorang itu harus luka berdarah-darah, tapi karena dia orang yang berkebajikan, karena dia orang yang rajin berdoa, maka alam semesta merubah naas besar itu menjadi naas kecil. Masak di dapur, tangannya kena pisau, luka berdarah. Sama berdarahnya kan? Yang satu luka sampai di setengah mati di jalan, tulang patah, berdarah-darah, keluar darahnya. Tapi yang satu sama-sama keluar darah, tapi hanya teriris pisau di dapur ketika sedang memasak. Sama-sama berdarah. Yang satu adalah naas besar, yang satu adalah naas kecil. Sama-sama berdarah. Sama-sama itu musibah dari Tuhan yang harus kita hadapi. Maka gunanya kita melakukan kebajikan, maka gunanya kita berdoa, adalah selain untuk mengabulkan doa-doa kita, adalah untuk menghindarkan supaya hidup kita itu tidak mengalami naas besar, tetapi kita hanya mengalami naas yang kecil. Ini adalah sesuatu yang harus Bapak dan Ibu pegang sebagai dasar keimanan kita. Kenapa umat Konghucu selalu dikatakan hanya kebajikan Tuhan berkenan? Nggak ngerti terjemahannya. Hari ini saya terjemahkan dengan bahasa yang gampang. Bahwa kebajikan itu adalah pengurang naas kita. Bahwa kebajikan itu adalah pengabul doa kita. Jadi yang sudah berkebajikan, tingkatkan terus saldo tabungan kebajikannya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin masih merasa kebajikan kok susah, mulailah untuk berpikir tidak sulit untuk melakukan kebajikan. Mengembangkan cinta kasih. Mengembangkan cinta kasih apa? Menjaga harmonis, ya udah jangan ribut. Diajak ribut jangan mau Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita ribut berarti kita tidak berperi cinta kasih. Berarti kita malah mengurangi saldo tabungan kita. Saya nggak mau ribut. Cinta kasih, kebenaran. Yang benar-benar aja dah. Bijaksana. Jangan ngomongin orang. Nggak usah ngerumpi. Bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Kesusilaan, omongan dijaga. Ini anak-anak zaman sekarang, saya ngomong ya, anak-anak zaman sekarang payah. Wih gila lu anjir, anjrit lu. Ih. Hah? Anjir lu. Hah? Bocil langsung ketawa. Karena apa itu? Makanan sehari-hari. Lu gila anjir. Bapaknya nyuruh, nong, berangkat sekolah. Anjrit, gua masih capek, Pak. Papa lu samain sama anjrit. Anjir lu. Gak gitu kali. Itu kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh mulut manusia. Itu mengikis kebajikan, itu namanya berbuat dosa terus itu. Jadi kalau kamu isinya mulutmu itu bicaranya tidak baik, kamu tidak memupuk kebajikan tapi kamu memupuk dosa, maka musibahnya besar apa kecil? Siap-siap aja. Siap-siap aja. Gila lu jir. Jangan diucapkan kata-kata itu. Karena kata-kata itu tidak susila. Tapi semua orang sudah ngomong begitu. Yang diikuti oleh umum harus dipelajari. Yang dibenci umum pun harus dipelajari. Jangan ikut-ikutan berbicara seperti itu. Mulut kita ini harus mulut yang selalu mengucapkan baik. Ingat-ingat kebajikan. Kita harus menumbang, kita harus mengumpulkan kebajikan. Supaya naas kita tidak yang besar, tapi naas kita yang kecil. Paham Bapak Ibu? Wah, mantap. Ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini buat Bapak dan Ibu sekalian. Karena umat Konghucu salamnya adalah hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kenapa kita harus berkebajikan? Sudah saya jelaskan. Bagaimana dosa kita ini jangan kita pupuk, tapi kita harus memupuk kebajikan. Bagaimana kalau seseorang sudah berdosa, mungkin saya kemarin salah, mungkin saya kualat sama orang tua saya sudah meninggal. Kalau masih hidup, masih bisa ditemuin, masih bisa paikui, minta maaf. Kalau sudah meninggal, gimana caranya minta maaf? Karena papa mamanya sudah tidak ada, maka pintunya adalah kebajikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi
Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf bila penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Akhir kata, saya selalu mengingatkan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei da Dong Tian. Santai.